Kalau kita lihat tren dari penyaluran kredit dari sektor batubara dan migas selama 2021, baik secara nasional maupun juga tren di internal Bank Mandiri, kita lihat penyaluran kreditnya terus meningkat ya. Karena ini seiring dengan pemulihan dari ekonomi dari pandemi dan juga dari kenaikan dari sisi komoditas ya. Jadi ke depannya menurut saya pembiayaan untuk sektor batubara dan migas masih cukup prospektif ya ke depannya, dengan outlook jangka panjang mungkin lebih ke cenderung netral ya, dengan mempertimbangkan normalisasi dari harga komoditas in the long run dan juga kebijakan-kebijakan carbon neutral economy ya. Jadi Bank Mandiri sebagai agent of development terus akan memberikan dukungan pembiayaan kepada sektor dan prioritas dari pemerintah termasuk sektor energi. Tapi kami juga akan tetap memperhatikan aspek ESG ya, serta roadmap menuju net zero emission yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya. Sebagai contoh, Bank Mandiri saat ini dari total portfolio kredit sekitar 25% portfolio kami atau sekitar 204 triliun sudah masuk dalam definisi sustainable portfolio ya. Kemudian juga kami akan mengintegrasikan aspek ESG embedded di dalam kebijakan perkreditan dan proses pemberian kredit sehingga kita akan inline pertumbuhan strategi kreditnya dengan prioritas strategi dari pemerintah in ESG. Baik, apakah Bank Mandiri juga akan mengurangi portofolinya dari sektor batu bara ini atau mungkin ada syarat tertentu yang akan diberikan kepada perusahaan batu bara untuk mendapatkan pendanaan dari Bank Mandiri, misalkan memperluas begitu usahanya untuk ESG? Yes, jadi kita juga tidak saat ini belum akan mengurangi portfolio kredit dari batu bara ataupun sektor migas, akan tetapi kita sudah menerapkan a number of criteria atau requirements yang harus dipenuhi oleh para debitur kami di sektor industri tersebut, sehingga walaupun portfolio kami tumbuh tapi kita bersama dengan para debitur, para partner kami yang juga memiliki full alignment dalam pelaksanaan ESG strategi di Indonesia. Baik. Lalu apa saja peluang dan tantangan bagi perbankan untuk bisa mendatangkan pertumbuhan kredit yang positif di 2022 ini? Oke, jadi sampai dengan Januari 2022 pertumbuhan kredit di Bank Mandiri itu sekitar 10,6% dan jauh di atas rata-rata dari perbankan nasional dan basically ditopang oleh kredit investasi dan kredit modal kerja ya. Nah, untuk mempertahankan pertumbuhan kredit yang cukup tinggi sampai dengan akhir tahun, kami akan terus fokus untuk tumbuh di industri sektor yang prospektif ya. Artinya industri sektor yang tingkat recovery yang lebih cepat dari dampak pandemi, sektor industri lama ini during the pandemi, dan juga kualitas dari portfolio di sektor tersebut cukup terjaga. Sektor ini seperti sektor sawit dan CPO, kemudian sektor infrastruktur, telekomunikasi, dan FMCG. Kami juga akan mendorong pertumbuhan bisnis kredit kami dengan pertumbuhan bisnis dengan berbasis kewilayahan ya, karena setiap pulau, wilayah ataupun provinsi memiliki keunggulan industri-industri sektor tertentu. Misalnya untuk provinsi-provinsi di Pulau Jawa, kita akan fokus kepada industri sektor manufaktur, konstruksi, dan konsumsi. Sedangkan untuk sektor komoditas, perkebunan, dan pertambangan, kita akan fokus di provinsi di pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Ya. Tapi walaupun kami cukup optimis dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang akan berdampak positif terhadap pertumbuhan kredit, kita harus terus waspada terhadap volatilitas yang akan terjadi di market ya, terutama volatilitas dampak dari makroekonomi karena efek pandemi yang masih juga berlangsung, resiko atau dampak dari geopolitics that are happening elsewhere around the globe ya, terutama dari konflik Rusia Ukraina yang menyebabkan uncertainty for the rest of the year itu cukup tinggi.
Ya. Akan tetapi overall industri perbankan cukup optimis bahwa pemulihan ekonomi seiring dengan membaiknya kondisi pandemi akan membantu pertumbuhan dari kredit di perbankan.